warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina rasulikal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pengurus yang kami hormati, Bapak dan Ibu para jamaah yang juga kami hormati, alhamdulillah ini pertemuan kedua kita dalam majelis kebaikan ini. Semoga ini menjadikan kita masuk kategori teman-teman baik, sehingga akan mendapatkan manfaat karena punya teman baik. Kita pernah duduk sama dalam ibadah, kita pernah sama berdiri, sama rukuk dan sujud di rumah Allah Masjid Nurul Yakin ini. Maka Bapak dan Ibu memuliakan, kita butuh untuk seperti yang Allah kabarkan dalam surah Al-Fajr tadi, bahwasanya kita menjadi jiwa yang tenang sehingga dikaruniai oleh Allah dengan perintah yang agung untuk masuk ke dalam status ridho diridhoi, untuk masuk ke dalam golongan hamba Allah, untuk masuk ke dalam surganya yang maha mencipta. Kalau tidak dapat panggilan ini, maka nasib kita lebih hina dibanding binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena binatang tidak akan pernah masuk neraka. Kita mohon kepada Allah, Allah jaga amal-amal kita. Kalaupun ada yang buruk, maka semoga Allah ampuni dengan rajinnya kita beristighfar, rajinnya kita mengulang dan memperbaharui taubat kita. Bapak Ibu, mari kita muliakan Nabi yang mengajarkan seluruh kebaikan dengan bersolat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan sekali 2 bulan ini mungkin kami akan sedikit menggarisbawahi proses kita mendekat kepada Allah dari sudut pandang ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf memang khusus membahas soal mensucikan jiwa, sehingga di situ ada 3 tahapan menurut sebagian ulama tasawuf. Ada proses takhalli, kita mensucikan diri dari akhlak tercela. Ada tahalli, kita menghiaskan diri dengan akhlak terpuji, sehingga nanti hasilnya adalah tajalli, merasakan keagungan Allah Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, sarana mensucikan jiwa itu, kalau kita runut kepada kitab tasawuf, ini kan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah. Sangat banyak tahapan ibadah kita sebenarnya adalah sarana untuk kita pulang dengan status qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Sarana pertama itu adalah ibadah salat, kemudian ibadah zakat dan sedekah, kemudian ibadah puasa, ibadah haji, ibadah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ibadah berzikir, ibadah tafakkur, memikirkan kehebatan Allah pada ciptaannya, kemudian ibadah ingat mati, kemudian masuk kepada makom kedudukan muraqabah, merasa diawasi oleh yang maha mencipta. Kemudian lebih tinggi lagi, ini masih dalam skala pribadi, maka dia naik nanti kepada skala kepedulian kepada sesama. Sehingga dalam kajian tasawuf, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah atau merubah kemungkaran, itu bagian dari sarana mensucikan jiwa. Artinya Bapak dan Ibu, kalau ada orang ibadahnya sudah benar tapi tidak pernah mengajak kepada kebaikan,
membiarkan kemungkaran, maka sebenarnya dia sedang tertipu, karena dengan itu statusnya sama aja syaitan. Nah, sehingga istilah ulama itu namanya asyaitonul akhras, syaitan yang bisu. Jadi orang tahu kemungkaran adalah salah dan dia diam saja, maka dia sama dengan syaitan yang bisu. Nah, di bagian inilah kita akan mengambil ma'rifatu madakhilis syaitan ala nafsi wa qat'ut thariq 'alaiha. Kita harus ma'rifat, harus kenal, harus tahu pintu-pintu masuk syaitan ke dalam jiwa kita, sekaligus memutus jalan syaitan untuk ke pintu-pintu tersebut, sekaligus menutup pintunya dari syaitan. Nah, ini mungkin kita mulai dari titik ini. Jadi harus tahu bahwa lewat pintu mana syaitan akan mengalahkan kita, maka putus jalan syaitan untuk masuk lewat pintu tersebut. Bahasa Imam Ghazali di sini Bapak Ibu sangat bagus ya. Sebenarnya buku ini sudah ada terjemahannya di Indonesia. Ini ringkasan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali terkait dengan bab mensucikan jiwa. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu kan 4 jilid ya. Jadi di situ ada bab tentang iman, tauhid, ada bab tentang ibadah. Nah, maka 2 jilid lagi itu umum membahas soal mensucikan jiwa. Maka kitab ini berusaha meringkas itu. Ini dihimpun oleh Syekh Said Ahwa rahimahullah. Dan seingat saya sudah ada terjemahannya di Indonesia, judulnya Mensucikan Jiwa. Saya lupa penerbit yang menerjemahkannya, tapi saya pernah jumpa terjemahannya. Jadi kalau Bapak Ibu nio menyambung kaji gitu, tidak sekadar mendengar ambo sekali 2 bulan gitu. Nio menyambung jauh membaca surang supaya lebih bisa lo diresapi ya. Silahkanlah balik terjemahannya. Kita mulai ya. Bayan tafsili madakhil syaitan ilal qalbi. Penjelasan secara rinci bagaimana pintu-pintu masuk syaitan ke dalam jantung hati seorang hamba. I'lam anna mithalal qalbi mithalu hisnin wasyaitanu aduwwun yuridu an yadkhulal hisna fayamlikahu wa yastawliya alaihi. Ketahuilah, permisalan jantung hati kita adalah seperti sebuah benteng, sedangkan syaitan adalah musuh yang berusaha dan ingin untuk masuk benteng, menguasainya, otomatis menyerang istana, menyerang kerajaan, justru dari titik yang dikira paling aman. Nah, ini usaha syaitan. Bapak Ibu, mari kita sedikit mundur ke belakang tentang takdir alam semesta oleh Yang Maha Mencipta. Kita ini kan makhluk belakangan ya. Sebelum kita sudah ada golongan jin. Nah, termasuklah iblis salah satu dari golongan jin. Dan berdasar tafsir kita dapati, mereka dulu ditugaskan sama dengan kita, memakmurkan bumi, tapi kerja mereka 2, seperti yang dikabarkan oleh malaikat dan Allah kabarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan di bumi khalifah, peran pengganti dari makhluk sebelumnya. Nah, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk yang kerjanya akan merusak saja dan menumpahkan darah, padahal kami golongan malaikat kerjanya sudah bagus, bertasbih, mengagungkan dan memuji. Nah, Allah tegaskan, Allah lebih tahu. Maka kegagalan kaum jin memakmurkan bumi itu digantikan oleh kita manusia, dimulai dengan Adam alaihissalam.
Allah ingin menegaskan makhluk baru ini lebih hebat dibanding jin dan bisa lebih baik dibanding malaikat. Sehingga titik ujian itu dibuat. Allah muliakan Adam, makhluk junior ini, sehingga para malaikat disuruh sujud menghormatinya. Nah, iblis dulu dia kan golongan jin, tapi karena kebaikan kesolehannya dia digabung dengan malaikat. Nah, malaikat sesuai dengan tabiat asalnya tidak akan pernah durhaka. Saya nanya suruh oleh Allah pasti nyokarajuan, dan sejunan akan disuruh pasti akan mereka lakukan pula. Itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, iblis karena tabiat awalnya memang punya jiwa pembangkang, maka waktu itu fasajadu, semua mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis aba wastakbara. Dia tidak mau, dia enggan dan merasa dirinya lebih besar, sombong dia. Nah, kita harus ingat Bapak dan Ibu, hasil kesombongan iblis ini nyo menyalan Adam saja. Dek gara-gara Adamnya terusir dari surga. Nyo tuh terusir dek salahnya surang. Salah iblis membangkang ke Tuhan. Nah, jadi kalau ada menerima cerita olo-olo, justru tauhid yang paling luruh itu tauhid iblis. Batu nyo ndak namo sujud kepada makhluk, kepada manusia, hanya mau sujud kepada Allah. Nah, itu cerita olo-olo itu. Nah, berarti otomatis menuduh malaikat syirik karena namuh sujud ke Adam. Prinsip budak Bapak dan Ibu bukan anan disuruh, tapi sianan menyuruh. Maka malaikat sadar nyo budak Tuhan, saja nyo suruh deh Allah nyo karajuan. Iblis inyo lupa mencalik memperhatian siana menyuruh, nyo justru nyo calik sia nan terkait dengan suruhan, sehingga divonis oleh Allah terusir dari surga. Banyak titik dalam Al-Quran menjelaskan ini. Kebencian dia kepada Adam dan anak cucunya bermula dari sana, sehingga dia berusaha membawa anak cucu Adam sebagaimana dia divonis oleh Allah akan kekal di neraka, makanya ingin membawa anak cucu Adam sebanyak-banyaknya sama masuk neraka juga. Tapi kita Bapak Ibu tidak usah takut dengan ancaman iblis itu. Selama kita berusaha murni menjadi hamba Allah, kita tidak akan kalah. Kekalahan kita adalah ketika lupa awakku budak Tuhan, sehingga namuh menurian iblis. Lupa iblis ko musuh atau jadian kawan. Nah, di sini kan karena Adam kan gitu. Allah lah jalihan dari peristiwa tidak mau sujudnya iblis bahwasanya dia musuh, jadikan dia musuh. Tapi iblis hebat menipu sampai nyoba sumpah dengan nama Allah bahwasanya dia punya niat baik menasihati Adam supaya bisa naik jadi malaikat atau kekal di surga. Nah, disitulah Adam nenek moyang kita tertipu. Tapi kita tidak menyalahkan Adam, karena ketentuan Adam akan terusir dari surga sudah ada sebelum Adam diciptakan. Adam terusir dari surga untuk kembali pulang masuk surga. Maka Bapak dan Ibu, usaha kita sama di situ. Kita ini merasakan pahit getirnya kehidupan alam dunia sebagai titik ujian agar kita menjadi makhluk yang kekal di surga. Nah, itulah tugas kita. Maka jangan sampai awak kalah dek syaitan. Itu usaha kita. Jadi segala pintu masuk syaitan mengalahkan kita harus kita tutup, jalannya harus kita hancurkan.
Sehingga bahasa Imam Ghazali di sini wala yaqdiru ala hifzul hisni minal aduwi illa bihirasatil hisni wa madakhili wa mawadhi'i sulamihi. Tidak akan sanggup orang menjaga benteng dari musuh kecuali dengan menjaga benteng itu sendiri dan juga pintu masuknya dijaga sehingga aman. Tidak akan sanggup orang menjaga pintu-pintu benteng kalau tidak tahu mana pintunya. Jadi harus tahu mana pintu masuk syaitan, sehingga itu harus kita jaga. Nah, di sanalah menjaga jantung hati dari was-was gangguan syaitan hukumnya wajib. Dan itu hukumnya fardu ain atas setiap pribadi. Kenapa? Karena menyelamatkan diri kita dari dikalahkan syaitan wajib, maka sarana untuk tidak kalah menutup pintu juga jadi wajib. Maka Bapak dan Ibu, di sini karena ini prinsipnya ringkasan, secara dasar pintu masuk syaitan ke awak itu adalah akhlak-akhlak tercela. Jadi kalau bisa awak meminimalisir akhlak tercela, maka otomatis syaitan tidak bisa menguasai kita. Tapi kalau kita sudah menganggap baik akhlak tercela, maka kita sudah kalah duluan. Kita ambil ya pangkal yang dari syaitannya mana gitu. Sifat maraso diri besar, maraso diri sombong. Kalau awak lah menganggap awak layak sombong gitu, model buku boleh sombong gitu, maka kita sudah kalah. Karena awak maulang kejahatan iblis sehingga dia diusir dari surga dan kekal masuk neraka. Nah, ancaman Nabi di situ, man kana fi qalbihi mithqal la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam jantung hatinya seberat zarrah dari unsur sombong. Nah, dalam syarah hadis kita dapati kalau dia menganggap dirinya halal layak sombong, boleh sombong. Tapi kalau orang pernah sombong dan sadar sombong itu salah, makanya masih punya peluang selamat masuk surga. Jadi Bapak Ibu jangan pernah awak menganggap awakku berhak sombong. Kamu berhak sombong, kamu orang paling kaya mah, kamu orang paling pintar mah, kamu orang paling fasih mah, kamu paling banyak hafalan mah. Nah, kalau lah model itu, kita sebenarnya sudah kalah. Karena lah parangai syaitan nanti awak gitu. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita sadari awak kok kete ndak layak sombong. Sifat sombong itu adalah milik Allah yang tidak boleh ditiru. Ada sifat Allah yang terpuji ditiru, sifat rahmah penyayang diambil dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu terpuji ditiru. Maka orang penyayang masuk surga. Itu yang kecil Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat penyayang tidak akan disayang oleh Allah. Nah, jadi punya sifat penyayang itu bibit untuk masuk surga. Berikutnya Bapak dan Ibu, pintu masuk syaitan adalah sifat ghadab, sifat pemberang. Sehingga dari Nabi awak dapat kabar gitu, berang itu dari syaitan. Orang kalau berang mata merah, muka merah, kenapa? Karena unsur api dari syaitan menguasai dia. Aku cara memadamkan berang adalah juai sebagaimana api dipadamkan dengan air. Maka orang berang disuruh berwudu. Termasuk juga menurunkan kadar. Kalau berang sedang tagak, duduk. Kalau berang sedang duduk, turun ke bawah. Dia akan menyusup. Jadi Bapak dan Ibu, berang untuk unsur pribadi itu pintu syaitan. Nah, berang yang diteladankan oleh Nabi SAW adalah kita marah ketika ajaran Allah dilanggar. Nah, termasuk media sosial hari kemarin itu, 2 hari yang lalu sampai kemarin, kita buktikan kita marah terhadap peristiwa ini. Itu tanda beriman itu, yaitu peristiwa
tangganya jilbab 8 balih anak gadih kok, pengukuhan paskibraka, itu wajar kita marah itu. Kenapa? Rasulullah marah ketika aturan Allah dilanggar. Nah, jadi berang patang itu tanda beriman. Kalau tidak ada berang anggap data saya itu dipertanyakan imannya. Tapi kalau terkait diri pribadi, Rasulullah SAW mencontohkan menahan marah. Nah, semoga memang seperti yang beredar di media, mereka minta maaf. Nah, kita lihat nanti siang. Lai laki jilbab anak-anak kembali anak. Kalau lai alhamdulillah. Nah, berarti lai gagal mereka mentes-tes ya. Kalau tidak berang maknya mau lalu tuh. Jadi Bapak dan Ibu, marah ajaran Allah dilanggar berarti awak berang karena Allah, itu terpuji gitu. Tapi berang karena diri wak surang, itu pintu syaitan. Kita sudah kalah kalaulah berang terkait diri kita. Maka memang lawan pemberang adalah penyabar. Jadi sifat sabar itu akhlak yang luar biasa. Sabar selalu membawa kepada kebaikan. Yang kedua pada Ibu, pintu masuk syaitan adalah syahwat, selero, hawa nafsu. Nah, maka hawa nafsu keinginanku harus diatur. Aturannya mudah, mencontoh manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tak sempurna iman seorang di antara kamu sampai hawa nafsu keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi boleh awak punya hawa nafsu, boleh, tapi hawa nafsu nan mengikut contoh Nabi. Contoh Nabi, liau indak bana pasu kanan haram. Nah, jadi kalau awak laki-laki kau bapak ya, kasih awak nafsu ke istri, itu contoh Nabi itu. Tapi bernafsu kepada yang haram, itu pintu syaitan. Sianan nafsunya kepada nannya contoh dari Nabi, kepada nan halal itu tanda beriman. Tapi kalau bernafsu ke nan haram, itu tanda imannya cacat. Maka seluruh masalah kita berkeinginan diukur dengan itu. Kita ingin saudara kita di Palestina merdeka sebagaimana kita merdeka, itu tanda beriman itu. Kenapa? Keinginannya cocok contoh Nabi. Kan kecil Nabi itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sampai inyo menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau ada awak bersaingan menggalih itu, galih awak laiku sabalah kau nyubih lo galih sama aja itu. Ingin awak kadainya bangkrut, awak senan berlabo. Tuyu berlabo awak. Labo dunia tapi rusak akhirat. Kenapa? Karena kita sudah menginginkan saudara kita bangkrut. Beda aja orang kepi. Ke jurus ke beda kok. Jadi kalau kadai sebelah kadai orang kepi awak inginnya bangkrut dah ada. Kenapa? Karena kaedah ini internal kaum muslimin. Ini akhlak mulia beda ya. Berbaik sangka itu kaum muslimin. Ke orang kafir boleh kita buruk sangka, boleh, sebagai prinsip kewaspadaan. Jangan-jangan mereka ini nanti berniat jahat membahayakan kaum muslimin. Maka ada unsur waspada kita dengan orang kafir. Tapi tidak boleh menzahirkan itu selama mereka tidak zahir. Sehingga karenanya tetangga kadai wak gitu, wak ni nyoba bangkrut tapi hak bertetangga tetap kita beri. Itu gitu. Kita tidak kasar, tidak jahat ke dia. Sampai kalau tetangga rumah orang kepi, kalau nyo nampak dekat pintunya jawab, tetap inyo berhak dapat kebaikan kita. Kalau wak memasak banyakan kuah cen Nabi,
agih tetangga nampal yang dakek Jawa. Katanya itu nampal yang dakek Jawa orang kafir berarti ini dia hak bertetangga. Tujuannya semoga akhlak mulia kita menjadi jalan hidayah. Tapi tetap ada sifat kewaspadaan. Karena kita tidak bisa membaca orang kafir secara utuh. Kepada sama muslim jangan dipakai itu. Kepada sama muslim kita lebih mengedepankan husnuzon, berbaik sangka, sampai zahir dari dia niat jahit. Membuat peraturan tidak boleh penggerek bendera, pakai jilbab, itulah nampak niat jahit itu kan. Karena beredar di media sosial tahun 1945 itu saja ada penggerek bendera petugas itu berjilbab kan. Masa tiba di tahun 2024 tidak boleh. Jadi Bapak dan Ibu, ini sikap kita. Jadi kita memakai jurus untuk mengalahkan syaitan, justru jurus itu nampak berlaku sebaliknya. Sesama muslim kita berlemah lembut, rohama bainahum, kepada orang kafir justru asyiddat, tegas, keras, tidak memberi ruang. Itu kita. 6 di jam saya, supaya tidak lama. Kalau matahari tabi gini kan 6 berapa? 6.18 ya. Berarti ada 11 menit sebelum matahari tabi. Kalau ada Bapak Ibu nih bertanya di pembahasan, luar pembahasan, silahkan. Kuncinya kalau mau tahu mau jawab, kalau tidak tuh sama cari. Karena mau baru S1, mungkin sampai mati S1 ya. Karena ruang untuk nambah pendidikan formal rasanya sudah agak susah. Paling mau kini nan ke umum ya mengaji kitab nan lalu nak punya awak cari sudah tua bahas. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau enggak sampai jam berapa ngaji bisa Pak? Sampai sudah kok audionya sampai matahari tabi naik. Saya bawa sholat sunat isyraq. Ambo umum kalau ngaji subuh model itu. Jadi kalau kini 6 balik tambah 5 balik ini berarti 631. Mau berarti 631. Sudah ngaji kok langsung sholat sunat. Sehingga awak duduk kok seindah-indahnya dapat pahala umrah sunat itu paling bawah tu kan. Apalagi kalau pagadang nilainya dari Allah setara dengan haji sunat. Itu kemauan kita. Tapi kan ambo baru 2 kali kemari. Besok kan lama start ngaji jam salah pakai dia kan bedolo kan. Jadi ambo ndak ingin dek faktor itu majelis ko terputus. Ada apa Ibu yang mau bertanya? Atau lanjut kita? Lanjut ya. Berapa menit lagi? Semoga Bapak Ibu sabar karena ini kan masuk sabar dalam ibadah. Pintu masuk sebentar Bapak Ibu, kita tadi sudah garis bawah ya. Jadi kalau pemberang pintu masuk syaitan berarti lawannya harus jadi orang penyabar. Kecuali larangan Allah dilanggar. Awak nampak berang di situ. Yang kedua pintu syahwat salero gitu. Maka ditutup salero ko harus ikut sunnah Nabi SAW. Itu kita. Yang ketiga adalah sifat hasad, sifat dengki. Itu pintu masuk syaitan. Tadi sudah kita kilas contoh orang menggalih gitu. Kalau awak ingin sesama muslim bangkrut gitu, itu awaklah kalah dari syaitan. Jadi awak baharu apa Ibu ambo kayu ambo balabo saudaramu kayu balabo pula. Ambo yang mau perhatikan di pasar raya toko ameh bagandang-gandang. Kalah nyuantan dari Allah masing-masing. Ada orang nan cenderung memilih toko ameh ko, ada nan suko kemari gitu. Ambo pribadi ngalami itu. Dulu memilih langganan ke Sinan. Saja momen ke Sinan belanja. Sinan Bali, Sinan jual. Akhirnya nyebut tak ada Allah. Cari langganan baru. Ada sebab saja. Batukar pilihan langganan. Berarti kan cara Allah matur rasaki. Anak kadiri dan kian. Rasaki orang ndak ke untuk awak.
Rezeki awak tak akan nyampe orang lah. Itu kan kecil Nabi. Dalam hadis kita dapati wa'lam annal khalqa law ijtama'u ala ay yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh makhluk ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali itu sudah Allah tuliskan untukmu. Baru dapat. Jadi Bapak dan Ibu, macam orang berusaha untuk menjadikan si fulan jadi presiden, si fulan jadi gubernur, si fulan jadi wali kota, si fulan jadi anggota DPR, DPRD gitu. Kalau kecil Allah tak duduk, tak akan duduk. Macam orang ni menjatuhkan, kalau kecil Allah tak tumbang, tak tumbang. Jadi tak usah risau mencalon itu. Ada orang mencalon jadi presiden, DPR, wali kota, gubernur, tak usah risau ditumbangkan orang. Kalau Allah tidak tuliskan buruk, maka tidak akan buruk. Kalau Allah tuliskan manfaat, maka akan duduk. Permasalahannya tinggal balik ke masing-masing. Apakah kita meraih itu secara jujur atau tidak? Kalau diusahakan secara luruh-luruh, jadi amal kebaikan. Tapi kalau diusahakan caronan buruknya, jadi catatan buruk pula. Jadi pembahasannya bukan soal duduk tak duduk. Oh, ada orang masuk kerja gitu. Ada nan lulus luruh-luruh, ada nan lulus menyogok gitu. Yang dibahas bukan soalnya dapat kerja, tapi baa caronyo dapat gitu. Itu penting bagi kita. Ada orang dapat dalam sehari cuma 30.000 menggalih. Ada orang dalam sehari dapat 200.000, tapi dari jalan yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Ini kan kasus orang minta-minta, kita cukup sering dengar seperti itu. Ada orang kerja menggalih cuma lapor 30.000 sehari, tapi pengemis saking rajinnya nyoba jalan gitu, padahal badan tagok. Sebagian pakai topeng-topeng badut itu kan, tak tahu orang identitasnya, banyak dia dapat gitu. Padahal dek syariat, kalau sanggup bekerja tidak boleh meminta. Contoh fikih Bapak Ibu, siapa boleh minta? Orang tabaka rumahnya tinggal baju laki di badan saya ratu, itu boleh nyo minta untuk sampai rumahnya tagak bisa dia tinggal. Aku hendak. Sehingga itu masuk kategori membuka pintu minta-minta, sehingga diancam oleh Nabi. Besok bersobok je Allah dengan muka tak badakir. Sebab itu nyo tak malu. Lupanya Allah magih rasaki luruh-luruh gitu. Nyo masih suka je cara nan enteng menurutnya saja. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, anan kawak dangkian di situ. Jadi kok ke tetangga membeli oto baru, tidak ada masalah. Berarti rasakinya bawa oto. Tinggal awak kini kau nak nyoba oto, minta kah nan membuat basi untuk beli oto tu? Siapa Ibu? Allah Ta'ala. Tak perlu dangki dengan itu. Kecil awak bahagia orang punya oto, belum tentu. Boleh dengan sistem cicilan. Kamu waktu pernah tinggal tugas di Papua 2 tahun dulu di Freeport gitu. Itu pernah ada ancaman PHK tuh, banyak tuh karyawan cameh gitu. Karena sedang banyak cicilan. Jadi kalau karena pecat, Pak beko membayar angsuran paniam. Jadi tidak ada jaminan orang bauto lebih bahagia dibanding orang tidak bauto. Aku mau bahagia Bapak Ibu ya, ketika status hidup tidak berhutang. Kini juga berhutang seketika, karena pas anak masuk sekolah batang serentak. Anakku cik masuk SMA pesantren, cik lain masuk SD. Seluruhnya pakai uang tahunan, sehingga memang kemarin untuk uang pembangunan SD kok kami membana minta tenggang 2.700.000. Itulah status hutang ini itu. Di luar itu saya bahagia tidak punya hutang, alhamdulillah.
Jadi uang pembangunan sekolah anakku yang kita masih berutang 2.700.000. Mohon doanya Pak Ibu semoga segera lunas. Iya Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita pisah itu ya. Iri, dengki, sama ria itu beda-beda penyakitnya, maka ada dua cie-cie. Menghilangkan dengki itu tadi jurusnya. Sadar wa balik kepada iman nama Allah Ar-Razzaq yang magih rasaki. Rasaki itulah ditentukan bila di alam takdir. Kapan paling akhir? Umur kita 120 hari dalam kandungan ibu kita. Itu harus jadi kesadaran awak tuh, supaya hilang sifat dengki ke orang. Kan dengki ingin awak punya orang tuh hilang, punya awak aduh gitu. Sadarilah, ndak ada nan hilang dari orang tuh doh. Kalau itu memang rasa kinyo, ndak ada nan hilang dari awak kalau itu rasa kewa. Pulang kepada keyakinan itu. Kan itu kecil hadis tadi, sambungannya kan sama. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia, makhluk jin dan manusia sepakat untuk membahayakan kamu, tidak akan menimpa bahaya itu kecuali memang sudah Allah tuliskan. Nah, maka orang Islam jadi orang bangga di situ gitu. Salah mau ngecek tidak salah gitu. Kedimasukkan penjara, kalau kecek Allah tidak masuk penjara, tidak masuk. Tapi kalau kecil Allah masuk penjara, masuk penjara. Awaklah beraja dari Buya Hamka. Salah dia masuk penjara. Takdirnya masuk penjara, masuk penjara. Rugi beliau tidak. Tafsir Al-Azhar beliau selesai di penjara. Jadi bagi orang soleh tidak ada orang buruk. Nah, kita harus sadar soal takdir. Rasa orang tak ke punya awak tak ke jadi punya orang. Anak ke diiri dan kian lain. Jadi dudukan tu ibu ya, mailangan dangki lapangan di sikua. Jadi awak tak pandang mana mencari harta orang, kayu orang. Yang perlu perhatian adalah apa nan kawa usahawan untuk bisu dan deawa alun pasti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, hati-hatilah takut ke Tuhan. Hendaklah setiap diri mencari analahnya siapkan untuk besok sudah mati. Dangki Bapak Ibu lay berguna untuk sudah mati? Hendak. Nah, Pak Kaji iri untuk masalah duniawi tercela, tapi ada iri yang terpuji. Maka awak alihkanlah iri tercela ini kepada iri yang terpuji. Kecik Nabi, la hasada illa fisnataini. Tak boleh iri kecuali dalam dua hal. Satu, rajulun atahumullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Sebagian lafaz rajulun atahumullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dua orang dan awak boleh iri, awak mengandaikan modelnya gitu. Pertama adalah orang dan dia ke Allah Al-Quran, makanya tagak jo Al-Quran siang malam. Aduh jatah waktunya di bagian-bagian siang jo Quran, aduh waktunya malam tagak jo Al-Quran. Orang mode itu iri wak. Ya Allah, ambo kok hafal lo Quran mode orang tu ambo akan berdiri lo malam modenya. Ambo akan membagi lo waktumu siang untuk Al-Quran. Orang mode itu iri kita. Yang kedua, rajulun atahumullahul al-mala fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seorang yang Allah beri kelebihan harta, dikuasakan oleh Allah dia menghabiskan hartanya itu di atas kebenaran Allah, di atas al-haq. Itu boleh iri. Dia sianu tu kayu rayu, dermawan. Maka kalau sekolah cari contoh yang mulia adalah
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di antaranya. Kayu beliau sampai kini mengalirkan pahala. Karena kabarnya di Madinah itu ada hotel yang dibangun dengan wakaf Utsman bin Affan. Jadi beliaulah meninggal lah ribu tahun itu, tapi pahala terus mengalir. Bisa kayu mana itu iri wajah Utsman tuh terpuji. Di kok bisa lah bu kayu Utsman bu pasti bawa wakaf lo di beliau itu bagus itu. Nah, jadi wak geser iri-iri duniawi ini kepada iri yang bermanfaat. Maka dua ya, satu masalah ilmu Al-Quran, satu lagi masalah harta. Dua kok iri lah, nah lain jangan. Nah, itu tugas kita, mengalihkan iri. Yang ketiga ria. Abu ambil pintas karena Abu sendiri tadi merasakan godaan itu, maju jadi imam gua agak seton tunjukan engkau bacaan yang bagus. Maka Abu sambung di pengajian, salah satu jalan supaya tidak ria adalah doa tadi. Itu kan doa di hadis, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Itu salah satu jalan membunuh ria itu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berani mempersekutukan Engkau dengan yang aku ketahui. Ria itu kan syirik. Tidak Tuhan saya tujuan ibadah tetapi puji orang, cari orang gitu. Maka berlindung kita dengan doa ini, jangan sampai berani mempersekutukan Allah joria. Kemudian wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah kalau ternyata pernah mempersekutukan Engkau tapi kami tidak tahu, tidak sadar. Itu cara mengalahkan ria. Jadi rajin-rajinlah Bapak Ibu mau ulang doa. Lafal kok. Coba kita ulang agak 3 kali. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Untuk sementara Bapak dan Ibu, sebelum hafal teks Arabnya, maknanya saja hafal. Kan doa tidak harus pakai bahasa Arab, tapi rancak pakai bahasa Arab karena itu bahasa Nabi, kan doa Nabi. Pakai bahasa Arab, ya Allah, aku berlindung, atau kami juga boleh, kami berlindung kepada Engkau dari berani mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Kan bisa ya lafaz ini, ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari berani mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Nah, jadi kalau tahu kok syirik, wak berlindung jangan sampai syirik. Ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari berani mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Sudah tuh, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon ampun kepada Engkau kalau terlanjur mempersekutukan Engkau dalam hal yang kami tidak tahu. Jadi kami mohon ampun ya Allah kalau terlanjur mempersekutukan Engkau dalam hal yang kami tidak tahu. Tidak sadar saya syirik, maka ampuni ya Allah. Jadi Bapak Ibu, dosa syirik itu kalau taubati minta ampun bisa diampuni. Kapan dosa syirik tidak diampuni? Dibawa mati. Itu tidak diampuni itu. Maka jangan pernah membawa mati dosa syirik. Nah, maka doa aku salah satu jalan menghapus unsur ria, unsur syirik yang mungkin awak tidak sadar. Kita ulang ya. Coba dengan sistem lagu mungkin lebih mudah. Allahumma inna na'udzubika. Coba Bapak Ibu. Min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu
wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Maknanya Pak Ibu ladapek kan? Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari berani mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada Engkau ya Allah kalau terlanjur mempersekutukan Engkau dalam hal yang kami tidak ketahui. Tidak tahulah syirik saya, maka kita mohon ampun. Nah, ini jurus supaya tidak ria yang paling simpel dengan berdoa. Jadi Bapak Ibu, banyak masalah kita dalam agama ini diselesaikan dengan meminta ke Tuhan, dengan berdoa. Ini masuk surga, minta masuk surga tuh. Ini mati husnul khatimah, minta. Di Quran semua sudah ada itu. Doa husnul khatimah surah Yusuf 101. Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku muslim gabung dengan orang soleh. Nah, jadi anak Bapak Ibu perlu minta ke Tuhan. Nah, itu salah satu jalan yang paling simpel amal kita. Nah, supaya tidak iri dengki, Imam Syafi'i bahkan memasukkan tuh dalam doa sholat jenazah. Saya lupa nomor ayatnya. Nanti boleh kita buka surah Al-Hasyr surat ke-59 kalau tidak salah ya. Di ayat ke, sebentar saya carikan. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal doa ini, karena kalau kita ikut mazhab Syafi'i, sholat jenazah kan pakai doa ini. Ayatnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Penggalan yang kita ambil apa? Yang jangan ya Allah Engkau jadikan dalam jantung hati kami ada unsur ghil, iri dengki kepada orang yang sudah beriman. Itu penting. Jadi Bapak Ibu, banyak dosa-dosa keburukan kuat minta Allah dan maafiannya dari si kuat. Nah, maka Pak Imam Syafi'i memakaikan ikut di sholat jenazah takbir kampe supaya mai ko pulang yo subhanallah lapeh, jangan disangkut je leh. Nyolah mati masih dangki juga je nyoleh, itu masalah itu. Jadi jonanlah meninggal wak lapeh, jonan masih hidup, kita tidak punya unsur iri dengki. Maka Bapak Ibu, itu senjata paling mudah menyelesaikan masalah kita dengan memohon, berdoa. Kau kan sudah hafal kita ya? Bagus sekali doa ini. Ya Allah, ampuni kami, saudara-saudara kami yang sudah dahuluan beriman, dan jangan kau jadikan ada sifat iri dengki dalam hati kami terhadap orang yang sudah beriman. Itu penting. Nah, itulah ya Pak Ibu. Masalah mintaan ke Tuhan, itu jalan kita. Ya, 3 menit lagi sebelum jatah sholat sunat. Kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau enggak mungkin kita tutup lebih awal ya. Karena 3 menit ini agak susah kita melanjutkan, pintu-pintu masuk syaitan ini sangat luas. Maka kita berhenti di sifat-sifat tercela tadi yang harus kita jaga. 1, kita mengambil sifat rendah hati, mengalahkan sombong. Yang kedua, memasukkan sifat sabar, mengalahkan sifat murka pamerang. Sifat syahwat dengan mencontoh Nabi, jangan melewati garis haram. Sudah itu sifat iri dengki kita kalahkan dengan iman jo takdir. Tak perlu iri doh, karena jatah wak masing-masing sudah ditentukan. Nah, sambungannya kita bantu dengan doa-doa yang sebagian besar sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Terima kasih mau sabar duduk bersama kami. Mari kita tunggu jatah sholat sunat ini lebih kurang 1 menit lagi ya, 6.31. Maka Bapak Ibu bisa 1 menit ini kita nambah dengan zikir, nambah pahala. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti nanam korma di surga, caranya baca Subhanallahil azim wa bihamdi. Asam ini kan bisa tuh, korma agak 10 batang kan. Coba kita tes ya. Subhanallahil azim wa bihamdi.
Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Saya ada 10 itu. Nah, Bapak Ibu kalau lihat serentak lah 10 loh kan. Setengah menit lagi. Nah, sisanya kita bisa kalimat yang lain. Kan banyak kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kan kecil Nabi itu. Jadi awak duduk berzikir sampai jatah sholat sunat itu dapat pahala paling kurang umrah sunat. Oke, sudah masuk, kita tutup. Mohon maaf kalau ada bahasa kurang tepat. Waktu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.